Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Muzairul, NIM 201191634, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, semester 4, kelas K. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah psikologi pendidikan, yaitu pengertian psikologi pendidikan. Latar belakang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Memasuki pembahasan. Psikologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka maupun tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan yang meliputi orang, barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Nah, pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, jadi psikologi pendidikan ialah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar dan belajar secara lebih efektif. Tekanan definisi ini secara melahirkan hanya berkisaran pada proses interaksi antar guru siswa di dalam kelas. Selanjutnya, objek psikologi. Objek psikologi itu terbagi dua. Pertama, objek material dan formal. Nah, objek material yaitu objek yang dipandang secara keseluruhan. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek, manusia juga menjadi objek bagi ilmu yang lain, contoh sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya objek formal. Ya, pada zaman Yunani sampai dengan abad pertengahan, objek formal dalam kajian psikologi ialah hakikat jiwa. Manfaat psikologi pendidikan ada dua. Pertama, mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Dua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Nah, pada bagian pertama ialah mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Itu memahami perbedaan individu peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik tersebut pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang B, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif. Iklim pembelajaran yang kondusif harus bisa diciptakan oleh guru sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan efektif. Seorang guru harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda dalam mengajar untuk hasil proses belajar mengajar yang lebih baik. Psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru agar dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa menjadi berjalan lebih efektif. Memasuki manfaat psikologi yang kedua, yaitu untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Itu yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang B, penggunaan media pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan guru untuk melaksanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan, misalnya pengguna media audiovisual, video, maupun yang hal lainnya yang dapat menjadi gambaran nyata kepada peserta didik. Yang terakhir dari manfaat psikologi pendidikan itu C,
Penyusunan jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pembelajaran. Kesimpulannya, apapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekan kepada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Jadi, itulah penjelasan video tentang makalah saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.